Dewa Medis Terkuat. Bab 759. Saat mereka berdua berbicara, momentum mereka meroket liar, dan seluruh bidang bintang dipenuhi dengan momentum mereka. Dapat dikatakan bahwa di seluruh galaksi, hanya mereka berdua yang dapat bertarung. Selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk muncul di tempat ini. Bahkan putri tertua Sukianyu harus melarikan diri dari sini saat ini untuk menghindari ujung tajam keduanya. Setelah dia pergi jutaan kilometer jauhnya, dia menyipitkan matanya sedikit, mengepalkan tinjunya, dan menatap langit berbintang di sini. Ada kilatan petir dan guntur, dan jantungnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Kedua orang ini benar-benar hebat. Hanya dengan mengandalkan aura mereka, mereka sudah cukup untuk menekan seluruh medan bintang. Dengan kekuatan sekuat itu, siapa yang bisa melawan mereka? Sampai saat ini, kecemburuan, iri hati, dan kebencian terhadap Xiao Chen di mata Sukianyu akhirnya lenyap sepenuhnya. Ketika kekuatan seseorang tidak jauh berbeda dengan orang lain, dia akan iri. Namun, ketika jurang pemisah antara kedua belah pihak begitu lebar sehingga satu pihak harus menghormati pihak lainnya, itu berbeda. Pada saat ini, bahkan kecemburuan telah menjadi begitu pucat dan tak berdaya. Di garis depan tempat energi spiritual kedua orang itu saling berhadapan, jutaan kilometer jauhnya, ada gelombang guntur di mana-mana karena gesekan momentum. Petir dan kilat terus menyambar, seperti ular perak yang menyambar liar. Seiring berjalannya waktu, kedua pria itu meningkatkan energi dan momentum mereka, bertarung satu sama lain sampai mati, tidak ada yang menyerah. Akhirnya, kedua pria itu bertindak. Hanya dalam sekejap, kedua dewa perang itu bergerak dan langsung muncul di langit, bertarung satu sama lain, melancarkan serangan dengan kekuatan lebih dari 100 miliar kali. Ledakan. Ledakan energi yang tak terhitung jumlahnya bergema di langit, tetapi fluktuasi energi tidak menyebar sama sekali, karena semuanya memasuki ruang dimensi lain. Lapisan demi lapisan. Luasnya energi itu seperti gelombang di kedalaman lautan. Tekanan yang sangat kuat, menghancurkan dunia. Kedua sosok itu muncul kembali, dan pakaian mereka telah rusak hingga tingkat yang berbeda-beda. Bahkan jika pakaian Dewa Perang Galaksi terbuat dari logam paduan khusus. Di hadapan kekuatan sejati Xiao Chen, sama sekali tidak berdaya untuk melawan, tidak ada yang penting. Dewa Perang Galaksi mengepalkan tinjunya sedikit, menarik napas dalam-dalam, wajahnya sangat dingin, dan matanya menunjukkan desahan. Tanda seru. Berapa puluh ribu tahun. Sejak kelahiran Dewa Perang ini, aku belum pernah melihat bakat sepertimu. Kualifikasimu tidak pernah terdengar. Dewa Perang ini telah berlatih selama lebih dari 40.000 tahun untuk berkultivasi ke tingkat kekuatan ini. Dan kamu hanya berlatih selama beberapa tahun. Jika kamu adalah anakku, aku akan sangat tersanjung. Tapi sayangnya, kau dan aku hanyalah musuh. Xiao Chen menyatukan kelima jarinya dan mengepalkan tinjunya. Kau terlalu berharap. Tapi sayangnya, kau tidak memenuhi syarat. Ya, jadi, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Hanya dengan begitu aku bisa menenangkan kesedihan di hatiku. Setelah mengatakan ini, Dewa Perang Galaksi mengepalkan tinjunya, dan tanda-tanda emas muncul di permukaan tubuhnya. Seni abadi. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Sihir lawan jauh lebih kuat daripada anggota keluarga kerajaan kuil Dewa Perang lainnya. Tampaknya semuanya akan menyenangkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiao Chen melangkah maju dan langsung memanggil 9 pedang pembunuh langit. Ini masalah hidup dan mati, Xiao Chen, aku tidak akan ceroboh. Ledakan. 9 pedang pembunuh langit menebas tubuh Dewa Perang Galaksi tanpa ampun. Kekuatan spiritual yang besar, hanya dalam sekejap, langsung meledak dengan cahaya menyilaukan yang sebanding dengan matahari. Gelombang cahaya energi meledak dalam 9 kali dan menyebar, menyapu 18 arah, dan planet yang tak terhitung jumlahnya hancur dan runtuh. Dalam kehampaan, sinar cahaya terang menyala satu demi satu. Di bawah pemandangan yang makmur itu, yang terjadi adalah kiamat kehancuran. Ketika cahaya berangsur-angsur menghilang, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya lagi. Dewa Perang Galaksi sebenarnya tidak terluka. Rune emas di tubuhnya sudah seperti tato, tercetak kuat di tubuhnya. Rune emas itu tidak seperti benda mati, tetapi seperti makhluk hidup, mengambang dan berkedip terus-menerus di tubuh Dewa Perang Galaksi. Dewa Perang Galaksi, dengan tatapan dingin, memandang rendah Xiao Chen. Sepasang mata yang tampaknya dapat melihat isi hati orang-orang. Penasaran. Ini adalah jurus pembunuh terkuat di galaksi kita. Teknik sihir, kutukan Raja Ming Agung.
Meskipun ini adalah teknik sihir tambahan, ini dapat meningkatkan energiku secara signifikan, yang memungkinkan setiap jurusku mengerahkan kekuatan serangan setingkat teknik sihir. Nenek moyang saya dari kuil Dewa Perang Galaksi pernah menggunakan sihir ini untuk membunuh makhluk yang baru saja melangkah ke wilayah Dewa Pejuang 100 Alam. Xiao Chen tidak meragukan kata-kata pihak lain. Dia memiliki cukup banyak seni abadi, jadi dia bisa merasakan betapa kuatnya seni abadi di pihak lain. Namun, ini tidak membuatnya takut. Sebaliknya, Xiao Chen sedikit bersemangat. Bagaimanapun, sejauh ini, pertempurannya semuanya menghancurkan dan menyapu. Dia belum pernah melihat sosok tingkat atas seperti Dewa Perang Galaksi dan seni abadi super. Di antara para master, pertempuran yang seru seringkali dapat menarik hati mereka. Pada saat ini, Xiao Chen tiba-tiba merasakan perasaan aneh di hatinya. Itu hanya sedikit samar, jadi tidak terlalu jelas. Saat dia berpikir, niat membunuh Dewa Perang Galaksi semakin dekat. Xiao Chen tidak berani ceroboh, dan 36 gaya pedang penghancur dewa diluncurkan di tempat. 36 sinar cahaya dari pedang penghancur dewa membombardir tubuh Dewa Perang Galaksi. Energi pedang penghancur dewa beberapa kali lebih kuat daripada 9 pedang pembunuh surga. Oleh karena itu, bahkan Dewa Perang Galaksi harus menganggapnya serius saat ini. Saat dia mundur dengan cepat, dia menggunakan energi ungu Hongmeng dengan kedua tangannya untuk membentuk dua pedang, dan mengayunkannya terus-menerus untuk memotong semua sinar pedang Xiao Chen yang tersisa. Xiao Chen tampaknya telah mengantisipasi hal ini. Setelah Dewa Perang Galaksi baru saja menghancurkan semua sinar pedang, Xiao Chen langsung muncul di belakangnya. Telapak Samsara Agung. Sebuah serangan telapak tangan keluar, tiba-tiba menghantam bagian belakang Dewa Perang Galaksi, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan terbang sejauh 1 juta mil. Setelah menstabilkan tubuhnya, rune emas di tubuh Dewa Perang Galaksi berkedip beberapa kali, dan kemudian dengan cepat mengembun menjadi bentuk. Dan luka-luka di tubuhnya menghilang dalam sekejap mata. Dewa Perang Galaksi menarik napas dalam-dalam dan menatap Xiao Chen dengan bangga di matanya. Mantra Mingwang yang agung tidak hanya meningkatkan energi dan kecepatanku, tetapi juga dapat meningkatkan kecepatan penyembuhanku. Seranganmu tidak dapat lagi membunuhku. Bab 760. Wajah Dewa Perang Galaksi tampak amat bangga. Xiao Chen tentu saja menyadari ekspresi pihak lain, dan terlebih lagi kekuatan pihak lain. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menghentakkan kakinya, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menutupi seluruh tubuhnya, mengubah tubuhnya menjadi warna emas. Sang Dewa Perang Galaksi tak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Aku tidak percaya kau punya sihir spesial ini. Namun, sihirmu sepertinya tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kekuatan dan kecepatan serangan. Sihirmu hanya punya kemampuan untuk meningkatkan pertahanan. Hanya dengan ini, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Xiao Chen tetap tenang, menghentakkan kakinya, dan langsung berubah menjadi petir emas, melesat langsung ke wajah Dewa Perang Galaksi. Dewa Perang Galaksi tidak bisa menahan senyum dingin. Sudah kubilang, tidak mungkin menghadapiku hanya dengan meningkatkan pertahananmu. Itu mungkin tidak terjadi. Begitu kata-kata itu terucap, kedua tinju itu saling bertabrakan. Ledakan. Dengan ledakan yang menggemparkan, seluruh bidang bintang ditelan oleh cahaya yang menyilaukan. Su Qianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak memalingkan mukanya, tidak berani menatap langsung ke arah cahaya, dan jantungnya berdebar kencang karena takut. Kekuatan Xiao Chen begitu kuat. Bertarung melawan Dewa Perang Galaksi benar-benar dapat mencapai level seperti itu. Kekuatannya sungguh luar biasa dan mengerikan. Di tengah cahaya, Dewa Perang Galaksi mencibir tanpa henti. Kau lihat itu. Aku sudah bilang. Kau bukan tandinganku. Akui saja kekalahanmu. Kutukan Mingwang yang agung tidak ada batas waktunya. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Sudah kubilang, belum tentu. Xiao Chen berteriak pelan, dan mengaktifkan Star Splitting Fist. Kekuatan Star Splitting Fist beberapa kali lebih kuat dari Grid Samsara Palem. Dengan ini, kekuatan serangan Xiao Chen tiba-tiba meningkat pesat. Apa? Dewa Perang Galaksi terlempar sebelum dia sempat bereaksi. Faktanya, bahkan jika dia bereaksi, dia tidak dapat menghindari gerakan Xiao Chen dalam jarak sedekat itu. Dan gerakan ini adalah sihir ofensif yang nyata. Begitu Star Splitting Fist keluar, penghalang ruang angkasa hancur hidup-hidup di tempat. Dewa Perang Galaksi merasa seluruh lengannya mati rasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya. Sihir macam apa ini? Tinju pemecah bintang. Setelah berkata demikian, Xiao Chen pun bergegas maju lagi. Brengsek.
Dewa Perang Galaksi tak kuasa menahan diri untuk meludah dengan ganas, dan segera ditangkap oleh Xiao Chen lagi, yang menghujaninya dengan tinju pemecah bintang lainnya. Ledakan. Kali ini, Xiao Chen bahkan menambahkan bakat genderang perang. Dengan energi tambahan dari bakat genderang perang, ia meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, itu juga meningkatkan kekuatan tinju pemecah bintang. Oleh karena itu, kali ini, ketika tinju Dewa Perang Galaksi bertabrakan dengan Xiao Chen langsung menghancurkan seluruh lengannya. Ledakan. Ledakan keras terdengar, dan Dewa Perang Galaksi tidak dapat menahan diri untuk berteriak dan mundur dengan cepat. Ah! Bagaimana ini mungkin? Kenapa? Kenapa kau tahu begitu banyak ilmu sihir? Su Qianyu yang berada jauh pun ikut terkejut hingga dia mengepalkan tangannya, wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Bagaimana dia bisa meningkatkan energinya begitu cepat dan mengalahkan saudara keduaku? Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Anda tidak dapat tidak mempercayainya. Bagaimana seekor semut dapat melihat wajah Tuhan? Hati Su Qianyu terguncang dan bulu kuduknya berdiri. Siapa? Dewa penyegel surga. Begitu dia selesai berbicara, pihak lain meninju dadanya. Uff! Su Qianyu tidak dapat menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Dia memegang erat lengan orang itu dengan kedua tangannya, wajahnya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa. Mengapa kamu di sini? Dewa Perang Feng Tian sedikit mengangkat bibirnya. Bukankah wajar bagiku berada di sini? Aku datang ke sini untuk menghancurkan kuil perang galaksi milikmu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan menghancurkan jantung Su Qianyu hidup-hidup. Su Qianyu menyemburkan seteguk darah, dan matanya penuh dengan keputusasaan. Xiao Chen saja sudah cukup sulit untuk dihadapi, belum lagi ada Dewa Perang Penyegel Surga. Sudah berakhir. Kali ini, kuil Dewa Perang Galaksi telah sepenuhnya selesai. Setelah menyerap 30.000 ki ungu primordial di tubuh Su Qianyu ke dalam cincin penyimpanan khusus, Dewa Perang Surga Penyegel, dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan sedikit senyum di wajahnya, bergegas maju. Kalian berdua dalam suasana hati yang baik. Pertarungannya benar-benar mengasyikkan. Aku ingin tahu apakah aku, Dewa Perang Surga Penyegel, dapat menghargai metodemu. Melihat Dewa Perang Feng Tian muncul, wajah Dewa Perang Galaksi langsung berubah. Sialan! Feng Tian, kau benar-benar memanfaatkan kemalangan orang lain. Kau bukan manusia. Dewa Perang Feng Tian sedikit mengangkat bibirnya. Apa maksudmu dengan memanfaatkan kemalangan seseorang? Aku hanya menggunakan otakku dengan sempurna. Galaksi, kau terlalu bodoh. Kau memiliki bakat jenius, tetapi kau tidak menggunakannya dengan baik. Sebaliknya, kau menjadikannya musuhmu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa melakukan hal bodoh seperti itu. Diam. Dewa Perang Galaksi mengepalkan tangannya, matanya merah padam, seperti binatang buas yang terpojok. Feng Tian, beraninya kau memanfaatkan situasi hari ini. Suatu hari nanti, aku, Sang Galaksi, tidak akan pernah melepaskanmu. Aku akan mengubah kuil Dewa Perang Feng Tianmu menjadi reruntuhan. Hahaha. Dewa Perang Feng Tian tertawa keras ke arah langit. Yin He, tidakkah menurutmu itu konyol? Apakah menurutmu kamu bisa bertahan hidup hari ini dengan Xiao Zanshen di sini? Dewa Perang Galaksi menggertakkan giginya. Bahkan jika aku berubah menjadi hantu, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kalau begitu aku akan menunggu. Setelah mengatakan itu, Dewa Perang Penyegel Surga memberi isyarat untuk mengundang Xiao Chen. Xiao Dewa Perang, silakan saja. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah menyerangmu secara tiba-tiba sebelum kau membunuhnya. Xiao Chen mendengus pelan, mengabaikannya, dan menyerang lagi. Sang penguasa galaksi menggertakkan giginya. Xiao Chen, berhenti sekarang. Feng Tian adalah orang yang sangat kejam. Jika kau membunuhku sekarang, dia pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerangmu. Apa kau tidak takut mati? Namun, Xiao Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Sudah kubilang, kau harus mati. Apa kau gila? Bahkan jika kau ingin membunuhku, kau harus mencari kesempatan yang bagus. Jika kau terus menyerangku saat ini, hanya kau yang akan mati. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen meninju dadanya. Satu pukulan. Hanya dengan satu pukulan, Xiao Chen langsung menghantam lawannya. Kemudian datanglah pukulan ketiga, pukulan keempat, dan pukulan kelima. Baru pada pukulan ke-99 Xiao Chen akhirnya mengalahkan tubuh Galaxy Overlord. Sesaat sebelum kematiannya, dia mencibir Xiao Chen dan berkata, "Wah, aku akan menunggumu. Aku akan menunggumu di neraka."
Aku tidak percaya. Kau tidak akan mati. Hahaha. Begitu dia selesai berbicara, dia benar-benar meledakkan sisa tubuhnya sendiri. Boom! Dengan ledakan keras, seluruh Bima Sakti diterangi oleh cahaya yang menyilaukan ini. Bersambung.